Baik anak-anak Rufifah, dimulai dari sekarang selama 7 menit, silakan. Haji Sulam jualan batik. Teman-teman yang jawab salam, semoga tambah cantik. Haji Sulam jualan ikan bandeng. Teman-teman yang jawab salam, semoga tambah ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Bangga Menjadi Santri. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan. Semoga salam dan sholawat selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk merenungi makna dari sebuah identitas yang mulia yang disebut santri. Santri bukan hanya sebutan bagi mereka yang belajar di pondok pesantren, tetapi juga sebuah simbol dari perjuangan, keikhlasan, dan dedikasi. Menjadi santri berarti memilih untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran dan hadis. Ketika yang lain tertidur lelap, santri justru bangun di sepertiga malam untuk menghidupkan malam dengan sholat tahajud dan lantunan ayat-ayat suci. Ini adalah pilihan yang luar biasa, pilihan untuk menukar kesenangan sesaat menjadi keberkahan yang abadi. Namun hadirin sekalian, perlu diingat sekali lagi bahwa santri bukan hanya sebutan bagi mereka yang belajar di pondok pesantren, tetapi juga sebuah simbol dari perjuangan, keikhlasan, dan dedikasi. Santri artinya orang yang sedang belajar agama, seperti saya. Kalian yang rajin datang ke TPA untuk bertemu Pak Ustadz dan Ustazah, belajar membaca Al-Quran dari Iqra hingga Al-Quran, dan belajar akhlak yang baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, teman-teman. Oh teman-teman, pernahkah kalian melihat petani yang menanam padi? Pernah. Bukankah mereka harus bekerja keras dari pagi hingga sore untuk menghasilkan beras? Nah, begitu pula dengan santri. Kita adalah petani-petani cilik yang sedang menanam kebaikan. Setiap huruf Al-Quran yang kita baca, setiap ayat yang kita baca itu adalah benih-benih kebaikan yang sebenarnya kita tanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina utul ilma darajat, yang artinya dan orang-orang yang diberi ilmu ditinggikan beberapa derajat. Lihatlah, Allah sendiri yang akan mengangkat derajat kita jika kita mau menuntut ilmu, apalagi ilmu Al-Quran. Maka berbahagialah kita para santri karena kita sedang meniti jalan yang mulia yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, ketika kita mengaji, meskipun bacaan kita masih pelan atau kadang salah, jangan sedih ya, teruslah semangat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata, dia akan mendapatkan 2 kali lipat pahala. Bayangkan, 1 huruf saja kita sudah dapat pahala, apalagi kalau kita sering membaca Al-Quran. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah, terakhir, menjadi santri adalah hal yang istimewa. Belajar ilmu Al-Quran dan punya akhlak yang baik adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka untuk apa kita pandai mengaji tapi akhlak kita tidak baik? Sungguh ilmu itu hanya sia-sia. Maka berbahagialah kita para santri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Unzur maqala wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang dikatakan dan jangan perhatikan siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penampilan yang luar biasa daripada Ananda Rufifah. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Ananda Rufifah. Peserta selanjutnya nomor urut 75 dari TPQ Darul Falihin Ananda Maryam, kepadanya kami persilakan. Maryam nomor urut 75 dari TPQ Darul Falihin. Samain dari saya. Sampai. Yang sampai yang mana? Maryam, ini. Oh iya, silakan lagi. Iya, tapi anu. Silakan Anda dimulai dari sekarang. Jamaah. Oh jamaah. Sebelum saya salam, saya akan menyampaikan pantun. Bilang cakep ya. Hari Minggu saatnya memancing ikan. Tidak lupa membawa umpan. Kepada hadirin sekalian, assalamualaikum saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Yang saya hormati para guru, rekan-rekan santri yang saya sayangi, dan hadirin sekalian yang terhormat. Selamat Hari Santri Nasional 2025. Di hari yang bersejarah ini, kita merayakan dedikasi santri dalam menjaga nilai-nilai agama dan budaya kita. Namun, kita juga perlu merenungkan tantangan yang dihadapi santri di era digital yang semakin berkembang pesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Alaq ayat 1, Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menunjukkan pentingnya belajar dan mencari ilmu. Di tengah kemajuan teknologi informasi, santri dituntut untuk lebih cerdas dan mandiri. Kemandirian bukan hanya tentang kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri, tetapi juga tentang kemampuan untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatan ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa belajar agama dan ilmu pengetahuan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Contohnya, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk membuat aplikasi pendidikan yang inovatif atau menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang positif dan bermanfaat. Namun, kita juga perlu berhati-hati dalam memilih informasi yang kita konsumsi, karena tidak semua informasi yang ada di internet adalah benar dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Furqan ayat 2, Al-aqlu, akallah,
Aiman kullu syai'in, akalah yang menciptakan segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, dan kita harus menggunakan akal dan pikiran kita untuk memahami dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Mari kita belajar memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk berinovasi dan berkarya. Santri juga harus berani menciptakan peluang baru, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Kemandirian dalam berwirausaha menjadi salah satu pilihan yang sangat menjanjikan. Dengan semangat kewirausahaan, kita dapat menciptakan lapangan kerja, membantu perekonomian masyarakat, dan mengurangi angka pengangguran. Saya mengajak rekan-rekan santri untuk tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga menjadi pencipta dan inovator. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Mari kita belajar memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan potensi diri dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kemandirian ini adalah langkah awal untuk menjadi santri yang berkontribusi bagi bangsa dan negara. Semoga kita selalu diberi semangat dan petunjuk dalam menjalankan peran kita sebagai santri di era digital ini. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah generasi yang cerdas, mandiri, dan berani menciptakan perubahan. Sebelum saya salam, saya akan menyampaikan pantun. Bilang cakep ya. Pergi ke kondangan, laras memakai kebaya. Diingatkan atut jangan sampai terjatuh. Dengarkanlah ucapan terakhir dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penampilan yang luar biasa dari Ananda Maryam. Peserta selanjutnya dari NDT Al-Fat nomor urut 76. Bukan nomor urut ya. Ananda Mikal Muhammad Al-Fati. Kepadanya kami persilakan. Dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan paling utama, segala puji bagi Allah Zat Maha Adil yang mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi harta, dan Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya, dan Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa menjadikannya raja, dan Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dan yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada seseorang yang berakhlak mulia, tak lain dan tak bukan, beliau adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman dengan penuh ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan menuju zaman para penonton yang cantik dan rupawan. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan Dewan Juri yang dimuliakan oleh Allah, dan para hadirin dan hadirat yang disayangi oleh Allah. Dan tak lupa yang ketiga,
Mikal ucapkan terima kasih kepada panitia musabaqah Kabupaten Goa sebagai penyelenggara acara. Pada kesempatan hari ini, Al-Fakir Mikal akan membawakan ceramah yang berjudul Kemuliaan Seorang Santri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Artinya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Mau jadi santri sekaligus padahal sukses, harus dengan ilmu. Mau jadi santri berpangkat jenderal, harus dengan ilmu. Mau jadi santri bergelar dokter, harus dengan ilmu. Atau mau jadi santri mulia di sisi Allah, harus dengan ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia berilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dia berilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dia berilmu. Bahkan menurut Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, pada juz 1 halaman 80 dijelaskan keutamaan orang yang berilmu ada 3. Yang pertama, ilmu dapat menjaga diri dari siksa api neraka, yaitu menjaga diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jamaah, oh jamaah, siapa di sini yang aktif main sosmed? Tahan ya, tahan. Godaan dunia itu dan Facebook isinya tentang macam-macam fitnah. Skip ya teman-teman. Jika lihat WhatsApp isinya tentang grup gibah, skip ya. Cengki malah jadi kompor. Hilang ki itu amalan tak. Sesaja ki di akhirat. Jika lihat TikTok isinya tentang cewek-cewek berjoget, di skip apa tidak? Di skip tapi kembali lagi. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Astagfirullah. Ini yang ketawa pelakunya. Tapi saya yakin teman-teman di sini tidak ada begitu. Betul apa betul jamaah? Alhamdulillah. Dan yang kedua, ilmu dapat menjadikan seseorang bijak dan berakhlak. Ini yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Bangun malam, sholat tahajud, lanjut tadarus Al-Quran, rajin belajar dan sayang kepada saudara dan teman-teman. Cengki kayak anak-anak di luar sana, bicaranya selalu kasar dan selalu bernyanyi apa janjang si baji. Astagfirullah. Kemana-mana mu selalu berkelahi dan saing boleh, tapi tidak boleh dalam keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, ilmu akan berkembang jika diajarkan. Seorang santri tidak hanya berdiri di atas mimbar untuk berdakwah. Seorang santri tidak hanya di kelas untuk mendidik, karena dakwah bukanlah profesi, tapi setiap profesi harus berdakwah. Ingat ya saudara-saudaraku, setiap profesi harus berdakwah. Contohnya, jadi bos pengusaha bisa menyuruh stafnya agar selalu berbuat jujur. Jadi bos pejabat bisa menyuruh karyawannya agar tidak korupsi. Jadi kepala sekolah bisa menyuruh para murid dan guru untuk sholat berjamaah di setiap waktu. Masya Allah, sungguh beruntungnya orang yang berilmu dan mengamalkannya. Siapkah kita menjadi santri penggerak ekonomi Indonesia? Siap? Siap. Menjadi santri membebaskan Indonesia dari kebodohan? Insya Allah kita siap. Sebelum Mikal tutup ceramah ini, Mikal ucapkan selamat Hari Santri Nasional untuk kita semua. Jadilah santri pengharum negeri ini dan agama. Bertakwalah kalian kepada Allah dan matilah dalam keadaan Islam. Sekian ceramah dari Mikal. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penampilan yang luar biasa diberikan aplaus kepada Ananda Mikal Muhammad Al-Fatih. Pas 7 menit.
Serta selanjutnya dari TPQ Nurul Falah. Tanda tanya ini disalih. Tidak ada namanya. TPQ Nurul Falah. Tidak ada ya? Selanjutnya dari RTQ Royan Ananda Muhammad Fadil Hazi. 77. Tidak ada, kosong tadi dari panitia ya. Dari RTQ Royan Ananda Muhammad Fadil Hazi. Kami persilakan. Tidak ada? Fadil Hazi. Tidak ada ya? Selanjutnya dari TPQ Hadiah Ummu Aulia Ananda Muhammad Zaki Akbar Hamsyah. Kepadanya kami persilakan. Juara bertahan kita tahun lalu ya. Apakah hari ini akan dikalahkan oleh peserta yang lain? Kami persilakan kepada Ananda Zaki Akbar, dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh indah siang salam. Tahun dipenuhi dengan tantenya. Jaga. Siapapun yang menjawab salam, insya Allah Allah akan bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling pertama, tidak ada kata yang paling indah, kata yang paling pantas kita ucapkan. Puja kepada Maha Yang Kuasa, puji kepada Maha Suci, bersyukur kepada Maha Ghafur, agar hati menjadi makmur, hidup tidak takabur, insya Allah bebas dari siksa kubur. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Allahumma wasallam. salli alaihi. Nabi rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam, dan uswatun hasanah, contoh yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Hadirin dan hadirat, Bapak Dewan Juri yang saya hormati, Ustaz dan Ustazah yang saya patuhi, ayah bunda yang saya cintai, serta teman-teman peserta yang saya sayangi. Thank you very much.
Jika ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita berikan tepuk tangan untuk Ananda Muhammad Zaki Akbar Amsyah dari PPG Hadiah Ummu Aulia. Peserta selanjutnya dari TPG Nurul Falah, Ananda Muhammad Agus Fitra. Kepadanya kami persilakan. Dimulai dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata yabluukum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dewan Juri, yang cerdas dan cermat, yang pintar, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian, dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga saya dan kita semua bisa hadir dalam menjemput malam hari santri nasional tahun 2005. Salawat berbingkai tak lupa kita kirimkan junjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menerang seperti apa yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu serta para tamu undangan yang berbahagia, dalam perspektif Islam menuntut ilmu adalah kewajiban santri dalam menuntut ilmu. Mereka bukan hanya mencari ilmu agama, tapi juga memahami bagaimana mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam menekankan pentingnya akhlak mulia seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Santri sebagai generasi penerus diharapkan mampu menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai ini. Dengan demikian, mereka bukan hanya menjadi umat yang beriman, tapi juga warga negara yang berkontribusi positif. Kita sama-sama tahu bahwa tidak sedikit anak muda yang mulai berubah akhlaknya, mulai liar lidahnya dengan kata-kata kotor, serta mulai luntur perilaku hormatnya. Teman-teman sekalian, maka dari itu marilah kita bangga menjadi santri, karena santri akan menuju tempat yang penuh mubarakah. Kita semua tahu bahwa tidak sedikit anak muda yang mulai berubah akhlaknya, mulai liar lidahnya, dan tidak ada sopan santunnya. Sekian pidato yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan pantun. Di taman ada mawar berduri, di sebelahnya ada Smikari. Aku bangga menjadi santri, karena santri adalah pan negeri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dari TPG Darul Falihin, Ananda Galil Gibran. Ananda Galil Gibran, kami persilakan naik ke atas panggung.
Dimulai dari sekarang. Kasih nyala dulu. Kasih kuning dulu di atas. Ya itu. Ya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Sebelum salam, saya akan menyampaikan pantun. Dengan cakap ya. Ya. Ambon datang, bunga menguntung. Cakep. Surya datang, bercahaya pagi. Cakep. Ku ucapkan Assalamualaikum untuk kalian yang ada di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ustaz, rekan-rekan santri, dan hadirin yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di siang cerah ini dan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini mari kita berbicara tentang peran yang istimewa yang dimainkan oleh para santri dalam masyarakat kita dan bagaimana ayat Al-Quran memandu peran mereka. Santri adalah orang-orang yang berdedikasi dalam mengajar ilmu agama dan membentuk karakter mereka sesuai dengan ajaran Islam. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai agama, moral, dan budaya di tengah masyarakat yang terus berubah. Salah satu ayat Al-Quran yang menggarisbawahi pentingnya ilmu dan pendidikan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 di mana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita tentang keajaiban penciptaan Allah dan bagaimana ilmu adalah kunci untuk memahami tanda-tanda kebesarannya di sekitar kita.
Santri melalui perjalanan pendidikan mereka mencari ilmu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Di samping itu, dalam surah Al-Alaq, Allah memulai wahyu pertama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan dan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menekankan pentingnya ilmu dan pembacaan. Santri adalah orang-orang yang senantiasa membaca dan mencari ilmu. Mereka membaca Al-Quran, hadis, dan literatur agama untuk memahami pesan dan petunjuk Allah. Dalam konteks ini, para santri adalah wahana yang Allah SWT pilih untuk menjaga nilai Islam, menjalani kehidupannya benar, dan memahami tanda-tanda kebesarannya Allah di sekitar kita. Mereka adalah penerus tradisi ilmiah Islam dan penjaga iman yang benar. Dengan demikian, mari kita mendukung dan memberikan para santri dalam peran istimewa mereka dalam masyarakat dan terus mendukung mereka dalam perjalanan mereka untuk mencari ilmu agama dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajarannya. Semoga Allah SWT memberkati mereka dan memberikan mereka keselamatan serta petunjuk dalam perjalanan mereka. Amin. Amin. Sebelum saya mengucapkan salam, saya akan menyampaikan pantun. Bilang cakap ya. Ya. Di negeri Aceh pesantren disebut Daya. Cakep. Santri-santrinya tak dan patuh. Cakep. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk yang meriah untuk Ananda Gali. Peserta selanjutnya dari TPQ As-Sofia, Ananda M. Syuraih Bunggawa. Kepadanya kami persilakan. Ada? M. Syuraih Bunggawa. Tidak ada ya? Selanjutnya dari RPQ Miftahul Janda, Ananda Al-Faf Putra Nubri. Selanjutnya dari TPQ Nurul Falah, Ananda Akifah Maria Maira M. Dimulai dari sekarang, silakan. Yang itu Mas. Ya. Jika orang Inggris mengatakan good morning, jika orang Jepang mengatakan konnichiwa, jika orang Korea mengatakan annyeonghaseyo, sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Panitia beserta jajarannya, yang terhormat Ketua TK TPA beserta jajarannya, yang terhormat Dewan Juri yang bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, marilah kita senantiasa mengawali aktivitas kita dengan menyebut nama Allah.
agar setiap langkah kita selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tema tentang penting bagi kita semua, yang berjudul Santri Gaul Berlandasan Al-Quran Akhlakul Karimah. Hadirin yang dirahmati Allah, istilah gaul seringkali kita dengar terutama di kalangan anak muda. Santri gaul bukan berarti kita kehilangan identitas keislaman kita ya, namun sebaiknya kita harus menjadi santri yang aktif, berinteraksi dan berbagai kalangan. Tetapi kita harus menjadi santri yang baik dan akhlak yang mulia. Seorang santri baik adalah menunjukkan karakter positif baik dunia nyata maupun dunia maya. Seorang santri yang baik itu harus memberi contoh dalam bergaul, menjunjung tinggi-tinggi nilai-nilai persaudaraan, serta menghindari fitnah dan gibah. Selain itu harus berakhlakul karimah seperti hadis berikut: wa khalqin nasa bihulqin hasanin, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlakul karimah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Marilah kita membuktikan bahwa menjadi santri bukan cuma tidak dapat dalam belajar saja, tapi kita mampu berinteraksi bagi kita semua. Hidup santri. Santri Allah apa kabar? Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang beri untuk Ananda Akifah Maira. Serta selanjutnya dari TPQ Masjid Husain Al-Abrar Ananda Saputra. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Dimulai dari sekarang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini izinkan saya, seputra dari TPQ Masjid Husain Al-Abrar, untuk membawakan sebuah ceramah agama yang berjudul Makna dan Kata Santri. Santri bukan hanya dintik dengan surban dan kitab, tetapi santri adalah cahaya umat, generasi penerus bangsa, dan yang membawakan ilmu, akhlak, dan keteladanan. Marilah kita renungkan makna dan kata santri ini. Yang pertama adalah salat. Salat adalah kunci pintu surga. Santri yang sejati menjaga salatnya, sehingga salatlah dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang buruk atau perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Dan yang kedua adalah yaitu amal. Ilmu tanpa amal tidak ada artinya. Olehnya itu kita sebagai santri harus menjadi teladan beramal salih, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dan yang ketiga adalah niat. Setiap amal-amal kita bergantung pada niatnya. Santri diajarkan untuk meluruskan niatnya, belajar, beribadah, dan berjuang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dipuji, tetapi sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innamal a'mal binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadirin yang berbahagia, jamaah. Oh jamaah. Kita lanjut tidak? Dan yang keempat adalah yaitu tawakal. Setelah berusaha sekutu tenaga, santri diajarkan untuk menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal menjadikan hati tenang dan tidak sombong ketika berhasil dan tidak putus asa ketika gagal. Kemudian yang kelima adalah yaitu rahmat. Santri harus membawa kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Seharusnya itu pula kita para santri, kehadiran kita untuk membawa kedamaian, bukan permusuhan. Kemudian yang terakhir adalah yaitu iman. Ini adalah pondasi utama. Dengan iman, santri akan teguh menghadapi ujian di akhir zaman dan tidak mudah goyah dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, dari makna kata santri ini kita belajar bahwa kalau santri dapat mengamalkan kata santri, salat, amal, niat, tawakal, rahmat dan iman, insyaallah melahir santri yang berakhlak mulia, cerdas dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Marilah kita jadikan momentum ini untuk meneguhkan semangat kita, menjaga salat, memperbanyak amal, meluruskan niat, bertawakal, menebar rahmat dan menguatkan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang istiqomah, bermanfaat dan diberkahi hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja ceramah dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, dengan Allah di jalan yang benar. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Anda, Saputra. Peserta selanjutnya dari TPP Askadina, Ananda Muhammad Afdal. Ya. Dari RPK Ar-Rayyan, Ananda Muhammad Fadil Al-Hafiz. Peserta terakhir, TPK Nurul Falah, Ananda Muhammad Haikal Nur. Setelah ini saya langsung akan menyampaikan juaranya. Dimulai dari sekarang, silakan Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Ketua TPA Habibah Aulia, yang terhormat Dewan Juri yang bijaksana, yang saya sayangi teman semua. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Mari kita jadi marilah kita jadikan santri generasi yang berkarakter dan berilmu dalam perkataan maupun perbuatan. Perbuatan memperkuat nilai-nilai agama. Teman-teman yang saya sayangi, marilah kita jadikan semangat untuk berjuang dan berkontribusi bagi masyarakat. Sebagai santri, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam perkataan maupun perbuatan. Yang saya dapatkan sebagai santri, kita memiliki tanggung jawab menjadi teladan dalam berakhlak yang mulia. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan untuk Anda Haikal. Luar biasa.